Selanjutnya kita perkenalkan nih salah satu narasumber kita dari saat ini berdomisili di Jakarta, Mbak Erni ya. Beliau berasal dari Kendal dan beliau juga sama dengan kita pernah menjadi PMI di Taiwan selama 6 tahun. Dan di tahun 2015 lalu beliau memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ada hal yang patut kita tiru nih, kegigihannya Mbak Erni dulu waktu di Taiwan selama 6 tahun itu nggak pernah libur loh, full kerja, nabung, investasi dan sebagainya ya teman-teman. Jadi ketika pulang beliau udah benar-benar siap untuk mengawali bisnisnya gitu. Untuk perjalanan bisnisnya mungkin sampai saat ini kurang lebih 10 sampai 11 tahun ya. Beliau berjalan mulai dari jualannya dari eh, tahu pedas, pindah ke minuman, dan saat ini beliau sukses di bakso solonya Marijos. Wah, luar biasa karyawannya juga saat ini udah memiliki 2 toko ya di Jakarta, terus karyawannya juga udah banyak dan banyak banget ceritanya dari beliau. Untuk itu kita sama-sama simak ya perjalanan beliau. Eh, untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Erni untuk berbagi dengan teman-teman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah hadir malam ini, terutama untuk 114 yang sudah mengundang saya, dan untuk Kak Awan yang sudah menjadi moderator saya. Terima kasih juga untuk Kak Elhana yang sudah mengundang saya ya. Ini atas referensi dari Mbak Ika ini. Mbak Ika ada hadir nggak di sini? Mbak Ika ada hadir kan di sini kan ya? Mbak Ika Zifai kayaknya. Hadir, ya, saya lihat. Ya, ya. Perkenalkan nama saya Erni, bertempat tinggal di Jakarta, dan sekarang saya memulai usaha di bakso Marijos dan Cilok. Pertama, awal kali merintis itu jualan tahu pedas ya. Untuk tahu pedas itu pertama awalnya tuh mikir, oh mau jualan apa ya yang di Indonesia itu kan makanan pedas itu kan seluruhnya apa doyan gitu kan ya. Terus harga tahu juga lumayan lebih murah gitu. Terus waktu itu tahun 2015 juga memang tahu pedas itu lagi viral-viralnya itu makanan dari Bandung gitu. Terus sebenarnya itu awalnya itu kita nggak langsung usaha, kita kerja dulu kayak kerja di kantor gitu kan ya, kayak di office. Kemudian mikir lagi kan kita nggak mungkin tuh kerja terus kan ya. Gimana ya kalau bisa usaha sendiri gitu. Akhirnya kita memberanikan diri, kita itu saya sama suami ya, memberanikan diri untuk buka usaha tahu pedas itu satu cabang. Terus kita punya karyawan satu, tapi kita tetap kerja, nggak langsung resign gitu. Jadi selama tahu berlangsung, meningkat, 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 udah bisa dilepas kerjaannya, kita resign, kita fokus di usaha. Sampai akhirnya tahu pedas itu mempunyai 10 cabang di Jakarta, terutama di Jakarta Pusat ya. Ada yang di Cempaka Putih, ada di Johar, di kota-kota itulah Jakarta ya, yang masih sekitar Jakarta Pusat gitu. Terus karyawan waktu itu masih sekitar 10 sampai 15 karena 10 cabang ya. Satu gerobak itu kayaknya kita dulu satu gerobak itu 2 karyawan gitu. Jadi mulai dari bahan baku, semua itu kita belanja sendiri, diproses sendiri gitu. Cabe apa gitu kan.
Terus untuk apa namanya? Awal saya mulai usaha itu, ide ini sebenarnya sederhana saja sih, melihat makanan pedas itu kan punya apa namanya? Potensi besar laku gitu kan. Terus akhirnya udah sampai 10 cabang. Jadi di Indonesia itu terutama di Jakarta itu pergantian pemerintah. Waktu itu dipegang Ahok ya. Jadi pedagang kaki lima itu ancaman buat pedagang kaki lima sih. Karena Ahok kan nggak suka tuh pedagang kaki lima jualan di trotoar, makanya dibersihin satu-satu. Nah, itu mulai apa namanya? Berangsur-angsur tahu pedas itu kayak gerobaknya diangkutin gitu kan ya. Nah, kita mikir tuh dari 10 cabang kita bertahan sampai 3 cabang terus 2 cabang akhirnya jadi 1 cabang. Nah, kita mikir, karyawan banyak nggak mungkin kita keluarin atau gimana kan, mikir lagi mau jualan apa ya gitu. Jadi sempat dulu itu dropnya itu dari 10 cabang sampai pernah tinggal 1 cabang, itu drop banget, itu usaha di bawah banget kan. Terus saya mikir, kenapa nggak jualan cipai atau apa namanya boba tea kan, bubble gitu. Itu kan rame banget di Taiwan gitu. Terus makanya kita nggak mulai dari nyewa toko dulu. Dulu mulai dari kecil dulu, kita mulai dari kaki lima dulu lagi jualan cipai sama boba kan ya. Itu di Jakarta Pusat, pusatnya di Kemayoran kan. Nah, kebetulan di Kemayoran itu pusat jajanan rame kayak pasar malam gitu. Kalau di Taiwannya pasti disebutnya night market kan ya. Nah, di situ kita kedatangan YouTuber juga itu pas jualan cipai sama boba. Kayaknya waktu itu kedatangan Dedi Kuliner deh. Sempat viral juga itu saya. Katanya ditulisnya di situ mantan TKI jualan sukses jualan cipai gitu. Terus setelah jualan cipai laku, terus berkembang, saya memberanikan diri untuk sewa toko di sana karena cari amannya ya. Kalau jualan di trotoar terus kan kita itu tanggungannya kena usir Satpol PP lah. Apa nah, gitu kita nyewa toko. Cipai ada 1 toko dan boba juga ada 1 toko. Boba juga banyak macam-macamnya menunya. Nah, itu kita belajarnya dari mana? Dari otodidak ya. Kayak belajar-belajar dari YouTube. Terus kebetulan bahan bakunya tuh kalau di Jakarta itu apa namanya mudah didapat gitu. Nah, kebetulan itu semakin rame Bupati itu, semakin rame sales itu pada datang menawarkan ada susu fresh milk dari Greenfield. Dulu kita disupport sama susu Greenfield ya, Greenfield. Sampai di apa namanya dipinjemin showcase-nya juga itu semua dari Greenfield. Nah, kalau dari bumbu-bumbunya itu ada supplier tangan pertama yang dari Taiwan itu namanya MGI. Itu supplier kita pertama yang dari MGI itu semua dia menjual bahan baku yang dari Taiwan kayak dari tepungnya, bumbu-bumbunya gitu kan. Habis Cipai ramai, nah itu mulai tuh saingan di Indonesia apalagi di Jakarta kalau jualan lagi rame gitu kan kita diikutin, ditiru-tiru gitu. Fenomena bubble tea banyak. Terus iya apa cipai juga banyak. Dulu namanya ayam gunting ya. Ayam gunting juga banyak. Terus akhirnya makin lama makin ke sini pendapatan mulai menurun lagi kan. Itu baru kalau cipai itu baru 1 outlet. Terus kalau bubble tea kita berkembang juga jadi banyak outlet juga banyak kan. Malah yang bisa ngangkat dari
ketepurukan dari tahu pedas itu yang mengangkat bubble tea itu sampai berapa cabang itu. Nah, akhirnya waktu yang lagi rame-ramenya itu kan pasti kita ada uang lebih tuh gitu. Kita nggak beli mobil dulu lah, apa beli rumah dulu, nggak. Kita investasi dulu, investasi ke logam mulia. Nah, ini investasi logam mulia itu sangat menjanjikan sekali itu. Saya investasi logam mulia itu dari tahun jualan boba, terus akhirnya sampai ke sini kan nilainya meningkat LM kan, lagi mahal kan. Boba agak agak menurun, mikir lagi. Boba kan sekitar harga jualnya itu 10.000 sampai 25.000 kan, karena banyak macam variannya. Akhirnya fenomena es teh manis jumbo itu banyak muncul di mana-mana. Nah, itu pengaruh banget itu apa namanya? Mematikan harga pasar kita. Kan kebanyakan orang milih yang 5.000 yang banyak gitu kan. Terus kita mikir lagi, ih mau jualan apa lagi ya gitu. Yang harga pasarnya kita targetkan ke menengah ke bawah gitu. Akhirnya saya meniru jualannya orang Malaysia itu air balang yang es gocengan itu. Es gocengan itu konsepnya dari Malaysia itu nirunya kita pakai akuarium gede, akrilik kayak gitu. Jadi dulu tuh di Jakarta belum ada yang jualan kayak gini, baru saya yang pertama jualan kayak gini. Lah ini juga sempat viral, ini rame banget sampai berapa cabang juga. Jadi kalau saya pikir jualan udah menurun, produknya udah kurang laku nih karena kebanyakan makanan sekarang kan kekinian banyak tuh muncul yang viral kan. Ada mochi lah, apalah, apalah. Jadi tuh saya mikirnya inovasi lagi, makanan apa ya yang mau dijual gitu. Setelah es balang ini rame, kan dulu sempat viral es permen karet itu yang viral itu kan. Itu adalah salah satu menu kita yang terunggul juga es permen karet juga. Habis es permen karet munculnya itu sekarang di Jakarta kopi-kopi keliling yang 8.000 bisa diminum kan, bisa dapat kopi, es teh manis yang 5.000 dapat gede. Nah, itu jadi kayak pengaruh juga, pengaruh pasar ya. Kayak udah menurun lagi. Itu tinggal sekarang satu outlet aja di Sumur Batu. Terus akhirnya saya mikir lagi, mau usaha apa lagi ya yang tidak mengenal, maksudnya bisa lancar terus, stabil gitu kan. Es juga itu tantangannya juga banyak. Kalau musim hujan, esnya mencair, nggak laku. Kan jarang ada orang hujan-hujan mau minum es. Yang ramenya pasti pas bulan puasa sama hari raya itu rame. Nah, kalau pas musim hujan itu ada satu tahun itu di Indonesia itu setahun itu kayak banyak musim hujannya gitu. Mikir lagi tuh mau jualan apa, karyawan banyak, apalagi pas ada COVID itu kan dibatasin jam kerjanya sama Satpol PP harus jam 9 udah tutup gitu. Jadi kan pendapatan kita menurun, sedangkan karyawan banyak. Mikir lagi mau jualan apa sih gitu kan, mikir lagi. Hmm, Kayaknya kalau mau yang lancar aja, nggak kenal musim, musim panas oke, musim hujan malah tambah rame. Itu mikir, oh bakso gitu kan. Saya sendiri juga sebenarnya penggemar bakso, tapi selama di Jakarta itu saya makan bakso itu nggak ada bakso yang seenak di kampung gitu kan, belum ada yang nyamain rasanya. Nah, kebetulan waktu itu es gocengan itu ada buka di Jakarta Utara di daerah Warakas tuh. Nah, di situ tuh sebelahan sama bakso. Nah, kebetulan kalau saya lagi apa namanya survei di sana
itu mampir makan bakso. Terus kebetulan ownernya itu saya bilang ke ownernya, "Pak, boleh nggak saya franchise mau jualan bakso di Kemayoran?" Dia bilang, "Nggak sanggup, Mbak. Ntar kalau Mbaknya rame saya nggak bisa bikinin bakso," gitu. Akhirnya bapak itu nawarin, "Kalau mau jualan nggak apa-apa, ke sini aja seminggu, selama seminggu. Dari subuh sampai pagi jam 9 saya ajarin," gitu. Karena kita tertarik, ya kita belajar selama seminggu itu. Habis itu kita beranikan diri membuka bakso. Nah, dari pergantian kita jualan ini, jualan ini, pergantian banyak jualan itu modalnya itu kita puterin dari modal awal kan dari tahu pedas. Nah, karena kita waktu itu kita simpan waktu rame kita nggak oh, yang namanya jualan itu harus ada modal pendamping, nggak mungkin kita jagain jualan itu aja gitu. Kalau ada pas kita rame, kita investasikan ke LM itu. Jadi kalau mau buka usaha, itu kita yang modalin memang pegadaian gitu. Jadi LM kita disekolahin ke pegadaian. Di apa namanya, digadai gitu kan, ngambil berapa gitu. Tapi alhamdulillah uang yang hasil dari mana penjualan itu kita utuh, maksudnya ada rugi-rugi sedikit lah. Karena modal yang kita mau buka lagi itu kan kita ngambilnya dari investasi kita itu sendiri. Sedangkan LM kan sekarang kalau dulu kita belinya tahun 2015, kalau sampai sekarang 2026 udah berapa? Udah kayak kita laba banyak kan ya. Alhamdulillah di Jakarta saya udah punya rumah sendiri, punya investasi, semuanya karyawan juga saya pegang sendiri kayak belanjaan, sistem kasir sekarang juga udah teroperasi kan sama sistem aplikasi muka, jadi semuanya udah tersistem. Jadi kalau saya mau lihat, penjualan hari ini berapa sih? Penjualan kemarin berapa sih? Itu semuanya bisa dilihat di aplikasi muka gitu. Terus apa namanya dari bakso itu kan bakso itu sebenarnya ada 2 cabang doang di Kamayoran sama di Sumur Batu. Cuma yang di Sumur Batu itu kita buka 24 jam. 24 jam itu kita tetap ngasih apa namanya? Waktu kerja itu sehari 8 jam kerja. Masih apa namanya ngikutin prosesnya nggak kita itu apa kerja 12 jam gitu nggak. Kita tetap kerja 8 jam. Yang Sumur Batu 3 shift. Shift pertama dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Shift kedua dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Shift ketiga jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Jadi itu bakso itu nggak pernah tutup, tetap jalan 24 jam. Jadi kita mau makan pagi juga udah buka gitu. Tapi kalau untuk Kemayoran, buka dari jam 8 sampai jam 12, 2 shift. Nah, itu di Kemayoran itu tempat produksi juga. Saya juga produksi bakso kalau nggak ada karyawan. Kalau karyawan pada pulang, saya turun sendiri bikin bakso. Tapi kalau untuk bumbu yang buat giling dagingnya, buat bikin baksonya itu saya bikin sendiri. Gitu. Kita memang diajarin kan selama seminggu itu, tapi ada yang resep-resep kita ubah nggak sama persis sekali itu nggak sama persis. Ada yang kita kan dari sales Ajinomoto juga udah disupport sama Ajinomoto kan. Ada yang kita tambahin Aji Plus lah, apalah gitu. Aji Plus itu kayak penguat daging yang biar dagingnya keluar gitu. Terus dari situ saya mikir kan jadi apa namanya? Kita produksi bakso nggak mungkin kita jualan bakso doang kan. Kita merambah pasar apa namanya? Yang kita cari yang bakso kan kebanyakan itu orang yang apa namanya
menengah ke atas kan ya, karena dari harga 20.000 sampai 30.000. Terus kalau yang anak-anak jajan sekolah mau jajan 5.000 gimana ya gitu. Akhirnya kita bikin cilok, itu satu produksi. Nah, bedanya apa cilok sama bakso? Kalau bakso full itu full daging, kalau cilok kita ada campuran sama sagunya. Jadi itu bakso sama cilok itu ya sekarang juga lagi viral semua. Banyak ya dateng kayak makanan receh dari Trans TV itu sering dateng lah. Kita padahal nggak ngundang ya, nggak tahu dari mana, apa dari mulut ke mulut, apa dari TikTok, apa dari YouTuber gitu kan yang sering datang bikin konten gitu. Dari cerita saya ini, semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi kakak-kakak sekalian dan bisa menjadi pandangan, oh saya habis kerja mau ngapain ya gitu. Untuk persiapan apa mau buka usaha, kan nggak mungkin kita kerja terus di luar negeri kan ya. Nah, tapi jadi catatan itu, mmm, kalau mulai kerja itu nggak harus yang langsung, "Ah, ini udah harus ada ini harus ada ini, harus udah punya toko," gitu. Kita mulai dari kecil dulu, apa-apa yang besar kan harus mulai dari yang kecil gitu kan. Kalau, apa namanya, kalau modal dulu tahu pedas itu di sekitar 2 juta itu di tahun 2015. Ya kan itu untuk gerobak aja itu kita habis 750, lainnya bahan baku kayak penggorengan, macam-macam buat belanjaan gitu. Dari modal 2 juta itu bisa berkembang 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 kalau kita bisa mengoperasikannya ya, memanagenya gitu. Semoga cerita saya bisa menjadi inspirasi kakak-kakak sekalian ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga memberikan manfaat